Haleluya. Gereja Tuhan mau berperang. Amin. Amin. Mari kita sidang jemaat, kita bangkit berdiri. Kupunya visi untuk negeri ini. Kupunya mimpi untuk bangsa ini. Amin. Kupunya visi untuk bangsa ini. Kupunya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Kupunya visi. Kupunya visi untuk bangsa ini. Kupunya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Amin. Setiap lutut bertelut menyembahmu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri ini. Kupunya misi, Amin. untuk bangsa ini. Kupunya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Haleluya. Tiap lutut bertelut menyembahmu, tiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri ini. Tiap lutut bertelut. Tiap lutut bertelut menyembahmu, tiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri ini. Lawatlah bangsa. Lawatlah bangsa dan negeri ini. Lawatlah bangsa dan negeri ini. Haleluya. Haleluya. Kita tetap berdiri. Kita menyembah Dia. Kita akan pujikan Dia. Karena kerinduan kita bahwa berkat-Nya tercurah bagi kita semua. Amin. Dan oleh karena kemurahan-Nya, kita saat ini bisa berdiri di tempat ini. Oleh kasih anugerah-Nya, kita boleh datang di hadirat Tuhan. Amin, Yesus. Terima kasih, Bapa. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku.
sidang jemaat untuk menyanyikan pujian ini. Katakan dengan imanmu, bukan suatu yang kami andalkan, bukan sesuatu yang ku percaya, tetapi oleh karena kemurahannya, oleh kebaikannya, kita ada saat ini. Haleluya. Katakan. Haleluya. Ini tanganku Tuhan. Ini tanganku Tuhan. Aku mengangkat tanganku ini ya Tuhan. Haleluya. Engkau melihat setiap wajah kami. Amin. Sama-sama katakan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita akan sembah Dia, tinggikan Dia. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Nama Yesus, panggil nama Yesus. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya, Kau hebat bagiku. Terima kasih Bapak. Amin. Silahkan duduk sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Melalui seksi multimedia akan ditayangkan program Gema. Kami persilahkan.
sidang jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya akan berkunjung ke rumahnya Elizabeth berkaitan dengan program Gema. Salam Bu Elizabeth. Salam bangsa. Ya, suwe orang jamu ya, jamu godong jamu, suwe orang ketemu pisan podo lemu. Iya, haleluya. Pagi hari ini saya hanya tanya tentang berkaitan program Gema yang diadakan oleh Gereja Islam Masih Pribadi. Saya baca di Wata Gereja itu selalu ada nama di sana tentang apresiasi dari pengurus Gema. Pulang seperti kita akan tanya kepada Ibu Elizabeth sejauh manakah Ibu menjadi program Gema ini dan tantangan kesulitan yang Ibu Elizabeth hadapi. Selama saya membaca Gema nih Pak, Ya. saya memang iman saya tambah bertumbuh Pak. Imannya semakin bertumbuh. Terus Satu kalau sekali ngantuk masel gitu bangun sama Tuhan bangun kayak gini. Iya. Terus saya baca lagi terus tapi mata itu nggak ngantuk pada sampai selesai. Setelah saya baca firman Tuhan, saya selalu menghafal firman Tuhan Pak. selain membaca, menghafal firman Tuhan. Iya, menghafalkan firman Tuhan. Luar biasa. Yang saya ingat-ingat tuh kalau ada masalah mesti 1 Korintus 2:13. Korintus 10:13. Percobaan lama yang percobaan biasa bisa melalui kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan jalan kepadamu sehingga kamu tidak pernah. Itu selalu saya hafalkan terus. Ada iman kami selalu kuat. Kalau ada masalah, saya tidak pernah mutung, tidak pernah bercoba. Saya selalu berterima kasih sama Tuhan, bersyukur. Kami percaya kami dapat melakukan semua ini bersama Tuhan. Puji Tuhan. Demikianlah sidang jemaat wawancara singkat dengan Ibu Elizabeth berkaitan dengan Gema membaca Alkitab. Ternyata manfaatnya, dampaknya satu, bahwa kerohanian imannya dikuatkan dan ditumbuhkan, juga secara jasmani Tuhan sediakan apa yang diperlukan, bahkan semangat untuk melayani senantiasa ada dalam kehidupan Ibu Elizabeth. Sidang jemaat, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Mari sidang jemaat kita akan mempersiapkan untuk persembahan syukur kita, dan juga nanti setelah firman Tuhan kita akan memberikan juga persembahan untuk pembangunan Brigading 24. Para petugas kolektan bisa mempersiapkan diri. Dasar persembahan syukur kita pada pagi ini terambil dalam Mazmur pasal yang ke-54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Nanti Bapak Majelis Pak Ananto Wirawan akan membawa kita di dalam doa. Mari kita akan berdoa. Oleh karena kemurahan demi kemurahan-Mu ya Bapa di surga, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami boleh naikkan pujian, sukacita, penyembahan. Oleh karena setiap kebaikan demi kebaikan-Mu boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini hati kami penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana Tuhan telah memelihara kami dengan cara yang ajaib, dan kami diberikan kekuatan, kemampuan untuk kami melewati hari demi hari. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Dan untuk mengungkapkan rasa syukur kami Tuhan, kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima, memberkati, dan memakai ya Tuhan untuk pekerjaan-Mu di gereja-Mu ini Bapa. Dan biarlah berkat-berkat yang terbaik Engkau curahkan bagi setiap umat-Mu, jemaat-Mu pagi hari ini Bapa. Beserta dengan setiap hamba-hamba-Mu yang akan menolong kami di dalam mengumpulkan persembahan ini. Tuhan berkati dalam kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Bapa.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lapangkanlah tempat kemah. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh pahammu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Tuhan, ini hamba-Mu. Tuhan, ini kami hamba-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan perintah-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Sebab Engkau kan mengembang. Mari sidang jemaat, kita akan bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan ini. Turunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, siapkanlah dirimu, siapkanlah dirimu, siapkanlah dirimu. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Anon Dwi Lukito. Paduan suara Mazmur Bakti Yubilus Junior akan mengawalinya. Tuhan memberkati. Arise and clap your hands, sing unto the voice of triumph. Everything needs to be put into song. Arise and clap your hands.
Shalom. Bersama-sama mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Teduhkan hati, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur. Sebab anugerah demi anugerah selalu Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Sehingga kami berani berkata di hadapan Tuhan bahwa sesungguhnya hidup kami ini adalah karena anugerah Tuhan. Atas anugerah yang telah kami terima ini, biarlah kami respon dengan sikap hidup kami untuk tetap setia kepada Tuhan, setia kepada firman Tuhan, setia untuk melakukannya. Sejenak anak-anakmu saat ini telah mempersiapkan diri untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, mulai kami membuka kitab suci, membaca dan merenungkannya, supaya lewat firman Tuhan ini, iman kami makin kuat dan hidup kami makin kuat pula dalam bersaksi bagi Tuhan. Urapi hamba-Mu dan jadikan hamba ini saluran berkat Tuhan untuk anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bersama dengan saya mari kita buka Alkitab kita dari surat 2 Timotius. 2 Timotius 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Surat 2 Timotius 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Untuk ayat 5 saya akan ulang sekali lagi ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Bersama-sama kita berkata, amin. Kekuatan sebuah nasihat dan teladan. Kekuatan sebuah nasihat dan teladan. Dua hal ini sangat penting dan tidak bisa saling dipisahkan.
baik itu nasihat atau teladan. Dua hal ini sangat penting dalam hidup kita. Nasihat dan teladan diibaratkan seperti dua sisi mata uang, di mana dua sisi mata uang, ketika dua sisi mata uang ini ada pada setiap uang dan terdapat tulisan dan gambar yang sah, maka di sanalah kita bisa merasakan dampak atau kekuatan dari kegunaan uang itu sendiri. Uang tanpa dua sisi yang sah, maka uang itu tidak akan menjadi alat pembayaran yang sah. Seberapa banyak uang kita, entah satu dompet itu penuh uang, satu tas kresek penuh uang, satu karung goni penuh uang. Tapi kalau uang itu tulisan dan gambarnya hanya ada di satu sisi saja, uang itu sudah berubah menjadi barang yang kurang berharga. Drop nilai, kualitas dan kegunaannya. Yang kedua, untuk menggambarkan nasihat dan teladan yang begitu penting dalam hidup kita, selain diibaratkan dua sisi mata uang, kita seringkali mendengar pepatah bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Yang artinya bahwa kecenderungan gaya hidup seorang anak, gaya hidup anak didik memiliki kecenderungan cara hidup yang sama dengan orang tua atau seorang pendidik. Pengalaman saya secara pribadi dalam bergaul dengan teman-teman sebaya seusia dengan saya pada masa remaja, saya kagum dengan satu keluarga yang memiliki bakat seni yang sama. Seni ini kan bermacam-macam, tetapi anehnya dalam keluarga ini, bakat seni yang muncul di dalam keluarga ini adalah seni yang sama, yaitu seni tari. Seni tari. Saya mencoba untuk mengamati pada waktu itu, mengapa dia sedemikian hebat, bagus dalam menari. Bahkan prestasi yang diperolehnya pada waktu itu cukup mentereng. Mulai lomba di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional di Gedung Seni Jakarta, selalu mendapatkan apresiasi, mendapat juara. Saya heran. Padahal waktu itu kami lihat seusia saya yang mungkin baru kelas 2, kelas 3 SMP masih terlihat masih muda. Setelah saya mencoba melihat siapa dia sebenarnya, ternyata saya baru tahu bahwa kakek neneknya adalah seorang penari. Orang tuanya juga seorang penari. Kakak-kakaknya juga seorang penari. Maka tidak heran jika ia pun hidup dalam bakat menari. Persis yang dimiliki oleh senior di dalam keluarga anak tersebut. Ada juga sebuah keluarga yang hidupnya, posisi pekerjaan dan pelayanannya adalah menjadi hamba Tuhan. Menjadi hamba Tuhan. Saya lihat keluarga ini mulai dari anak-anak
orang tua sampai emak dan engkongnya jadi hamba Tuhan. Bahkan cucunya sekarang ini juga dipersiapkan menjadi hamba Tuhan. Tidak jauh dari pohonnya. Yang terakhir adalah dalam dunia profesi, usaha, pekerjaan, bisnis, saya juga sering menjumpai keberhasilan seorang anak dalam menjalankan bisnis ternyata juga tidak jauh dari pengaruh orang tuanya yang juga sukses dalam menjalankan bisnis. Cara-cara bisnis yang dimiliki, pengalaman bisnis yang dimiliki oleh orang tuanya, bahkan oleh engkong dan emaknya, sampai bisa turun kepada anak dan cucu-cucunya. Dan saya lihat keluarga ini diberkati dalam bisnisnya. Mereka benar-benar memperhatikan nasihat dan cara hidup berbisnis. Saya rasa 3 contoh ini cukup untuk mengawali apa yang akan saya sampaikan. Bakat seni, menjadi seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan, dan juga menjadi seorang pengusaha yang sukses. Dalam catatan yang kita baca pada pagi hari ini dari surat 2 Timotius pasal 1, kita akan lihat siapa Timotius. Siapa Timotius? Jika kita perhatikan, Timotius adalah seorang anak muda yang sangat beruntung. Seorang anak muda yang sangat beruntung. Mengapa? Timotius hidup di bawah asuhan dari seorang ibu yang mengasihi firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, dan seorang ibu yang menghormati Tuhan. Nah, ternyata ibu Timotius yang namanya Eunike ini memiliki hidup semacam itu, cinta Tuhan, cinta firman Tuhan, tidak lepas dari Oma Lois, Nenek Lois, orang tua dari ibu Eunike, yang juga cinta Tuhan, cinta firman Tuhan. Kita akan perhatikan bagaimana kehidupan Timotius ketika Timotius ini ada di bawah pengawasan Lois dan juga Eunike, termasuk di bawah asuhan Rasul Paulus. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-6, dampak pengaruh yang baik dari para pendidik-pendidik ini, Timotius memiliki keunggulan di berbagai hal. Di antaranya adalah Timotius menjadi anak didik rohani Rasul Paulus yang sangat dicintai oleh Rasul Paulus. Anak rohani yang sangat dicintai dan didamba-dambakan oleh seorang pembimbing rohaninya. Ini menunjukkan bahwa Timotius memiliki karakter, gaya hidup yang baik. Sampai seorang Rasul Paulus terpesona, menghargai dan sangat mencintai Timotius. Saya rasa inilah kebanggaan seorang rohaniwan, seorang pembimbing rohani. Di mana kebanggaan itu? Ketika menjumpai anak-anak rohani, ketika menjumpai jemaat Tuhan yang dilayani, juga menjadi orang-orang yang menghormati Tuhan dan menghormati firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan pagi ini secara jujur, saya juga bangga terhadap Bapak Ibu Saudara sekalian yang adalah orang-orang yang menghormati dan mencintai Tuhan. Amin. Bangga hati saya. Teruskan, tingkatkan terus Bapak Ibu yang sudah mencintai Tuhan dan menghormati firman-Nya. Terus kembangkan supaya semua rohaniwan, termasuk di dalamnya Bapak Gembala Senior, Bapak Pejabat, Bapak Penatua dan Majelis, makin bangga dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.
Doa kami bukan sekedar Bapak Ibu sukses di dalam materi saja, tetapi doa kami adalah supaya Bapak Ibu juga sukses di dalam iman. Iman terus bertumbuh, terus kuat. Inilah hidup Timotius. Siapa Timotius? Selain dia adalah seorang anak rohani Rasul Paulus yang sangat dicintai. Timotius adalah seorang pelayan Tuhan yang dikatakan sering menangis, namun tetap tekun sekalipun dia menderita. Iman yang kokoh, iman yang tangguh tercermin di dalam ayat-ayat yang telah kita baca, khususnya di dalam ayat yang keempat, dan apabila aku terkenang akan air matamu. Kita lihat, Timotius adalah seorang pelayan yang tekun, tangguh iman. Sekalipun penderitaan membawanya, dia harus mengeluarkan, mencucurkan air mata. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan pelayanan. Dia tetap tekun. Ini menjadi pelajaran yang berharga bagi saya sebagai hamba Tuhan. Supaya saya juga belajar dari Timotius. Barangkali pergumulan seorang hamba Tuhan tidak sampai untuk disaringkan kepada jemaat. Cukup seorang hamba Tuhan seringkali masuk dalam kamar, menutup pintu, berlutut, berdoa. Itulah yang dilakukan oleh Timotius. Oleh karena itu, saya sangat senang dan sangat dikuatkan ketika ada jemaat dari hati dan bibirnya berdoa untuk semua rohaniwan di gereja ini, supaya semuanya dipakai Tuhan luar biasa dan kuat dalam menghadapi pergumulan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Terima kasih atas doanya. Hari ini Anon bisa berdiri di mimbar, tentu juga tidak lepas doa Bapak Ibu untuk Anon. Terima kasih. Seorang hamba Tuhan sulitlah untuk sharing dengan jemaat. Apa yang digumulkan? Cukup masuk dalam kamar, menutup pintu, berlutut, lipat tangan, tutup mata, berdoa. Mungkin sampai mencucurkan air mata. Keteladanan Timotius menyentuh hati saya. Tetaplah setia kepada Tuhan. Jangan tinggalkan pelayanan. Siapa Timotius? Di ayat berikutnya kita perhatikan. Timotius adalah seorang pelayan Tuhan yang memiliki iman yang sangat tulus. Iman yang jujur. Iman yang lurus. Iman yang tidak bengkok-bengkok. Tulus, lurus, jujur. Hebat. Tidak tergoyahkan oleh apapun. Siapa Timotius? Timotius adalah seorang hamba Tuhan yang sangat menghormati orang tua. Seorang hamba Tuhan yang masih muda, namun hormat pada orang tua. Bukan puhau. Wow. Enggak heran kalau akhirnya Timotius ini ului, diberkati. Amin Bapak Ibu. Dari mana kita tahu Timotius adalah seorang anak muda? Sekalipun sudah dipakai oleh Tuhan, dia adalah anak yang suka mendengarkan nasihat orang tua dan melakukan nasihat itu. Oleh karena itu, jika kita perhatikan tidak heran kalau sampai akhirnya Timotius dipakai Tuhan secara luar biasa dalam usia yang masih relatif muda. Bahkan dalam catatan-catatan yang kami jumpai saat kami mempersiapkan khotbah ini, Timotius adalah seorang anak muda yang berani meninggalkan masa mudanya dengan kebebasan, cita-cita, kebahagiaan,
dalam bermain dengan teman-teman sebayanya. Dia rela meninggalkan itu semua. Sampai rela meninggalkan kampung halamannya. Tidaklah mudah seorang anak muda meninggalkan masa kebebasannya, masa kesenangannya, lalu hidup dalam batasan dari seorang pendidik yang disiplin, yang betul-betul mengasihi Tuhan. Tetapi Timotius lakukan itu semua. Ada harga yang dia sudah bayarkan demi panggilan Tuhan. Luar biasa, sampai akhirnya Timotius ini dipakai Tuhan, luar biasa. Nah, pengaruh yang paling kuat dalam catatan firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Bagaimana seorang Timotius bisa dipakai Tuhan sedemikian luar biasa dan hebatnya? Ternyata semua ini tidak lepas dari pengaruh dua wanita yang mewarnai dalam hidupnya. Dua wanita ini adalah Lois, neneknya. Dua adalah Eunike, mamanya. Sekalipun dua orang ini adalah wanita. Tetapi dua wanita ini memiliki keistimewaan yang luar biasa bagi Timotius. Dan ini pun diakui oleh Rasul Paulus. Sampai Rasul Paulus tidak bisa melupakan kesan yang indah, kesan yang mulia tentang cara hidup Lois dan Eunike. Cara hidup Lois dan Eunike ini tidak hanya menyentuh dan mempengaruhi Timotius, tetapi Rasul Paulus mengakui tentang karakter gaya hidup mereka berdua sampai menancap di batin yang paling dalam dari seorang Rasul Paulus. Sungguh luar biasa. Oleh karena itu, percayalah ibu-ibu dan seluruh kaum wanita yang ada di gedung gereja, ibu-ibu dan semua kaum wanita yang hadir, Tuhan bisa memakai ibu-ibu dan kaum wanita di tempat ini. Katakan amin. Bapak-bapak hari ini harus mulai tahu loh ya, bahwa ternyata istri bapak-bapak, para wanita ini bisa dipakai Tuhan. Hargai itu istri. Tuhan bisa memakai mereka berdua. Kehebatan Lois dan Eunike sampai terkesan dalam hidup Rasul Paulus dan mempengaruhi gaya hidup pelayanan Timotius karena adanya kesan yang indah dan mulia. Di mana letak keindahan, di mana letak mulianya hidup seorang Lois dan Eunike ini? Yang pertama kita lihat di dalam 2 Timotius 1 ayat 5 dan 2 Timotius 3 ayat 15. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Di mana letak kehebatan, keunggulan, keindahan, hal-hal yang mulia dari dua orang wanita ini? Di mana keindahan dan keunggulan itu? Keindahan dan keunggulan dua wanita ini dari Lois dan Eunike. Mereka berdua adalah orang yang sangat mencintai firman Tuhan dan mengajarkannya. Tidak hanya mencintai tetapi mengajarkannya.
Cukup banyak orang bisa mencintai tetapi dinikmati untuk dirinya sendiri. Ada. Setiap saya membaca kitab suci, baik saat berdoa bersama, saat saya membaca sinar kasih, saat saya mempersiapkan khotbah, setiap kali ada sesuatu yang menurut saya ini indah, maknanya sangat dalam, saya tidak segan-segan panggil itu istri saya. Sementara di dapur, ya saya panggil, "Mah, bisa kesini sebentar? Ada apa?" "Ya sudahlah, sebentar aja. Ini lagi goreng tempe, Pak." "Ya sebentar aja. Pernah baca ayat ini?" Belum." "Kalau ayat yang ini?" "Ya sudah." "Apa yang kamu tangkap dari ayat yang kamu baca dan hari ini saya baca?" "Ya seperti ini, Pak." Lalu saya mulai menserengkan ayat yang pagi hari ini saya baca, ayat yang sekarang ini sedang saya baca, sangat memberkati saya. Dan saya sering menserengkan hal itu kepada istri. Siapa Lois dan Eunike? Mereka adalah orang yang mencintai firman Tuhan dan mengajarkannya kepada Timotius. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nampaknya kecintaan Timotius kepada firman Tuhan tidak lepas dari kecintaan mama dari Timotius yang namanya Eunike kepada firman Tuhan. Kecintaan Eunike sebagai mama dari Timotius kepada firman Tuhan nampaknya tidak terlepas dari kecintaan Lois, seorang nenek yang juga cinta firman Tuhan. Wah, ini mata rantai yang cukup bagus ini. Alangkah indahnya keluarga orang-orang percaya jika hidup dalam cara-cara seperti ini. Kecintaan firman Tuhan tidak terhenti pada seorang engkong atau emak. Kecintaan firman Tuhan tidak hanya terhenti pada papa dan mama saja. Kecintaan firman Tuhan tidak hanya terhenti kepada anak-anak saja, tetapi setiap generasi orang-orang percaya. Kita semua yang ada di sini punya tanggung jawab agar generasi kita juga cinta firman Tuhan, taat firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Cinta firman Tuhan, taat firman Tuhan. Kehidupan mereka berdua yang cinta firman Tuhan, taat firman Tuhan, dan mengajarkannya, ini mengindikasikan bahwa sebenarnya Lois dan Eunike orang Yahudi yang taat kepada Tuhan. Karena ada satu tradisi, kebiasaan, tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang Yahudi. Seperti yang tercatat dalam kitab Ulangan. Coba kita perhatikan ini. Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6, kita baca ayat 4 sampai 7. Kecintaan mereka berdua, Lois dan Eunike, kepada firman Tuhan menunjukkan bahwa mereka berdua adalah orang Yahudi yang memegang kuat perintah Tuhan. Ulangan 6 ayat 4 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu.
Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Inilah dasar dari tindakan dua orang wanita, Lois dan Eunike. Dasarnya adalah dia menghormati Tuhan dan menghormati firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, entah itu wisata barangkali, dalam kota, luar kota, apabila engkau berbaring, seperti yang dibiasakan orang-orang kuno dongeng, tetapi dongeng kali ini perlu diganti dengan firman Tuhan. Dan apabila engkau bangun, kita lihat Lois dan Eunike, hidupnya yang berhasil mempengaruhi Timotius yang masih muda itu nampaknya didasarkan pada kecintaannya kepada Tuhan dan firman-Nya. Sehingga ia pun mengajarkannya. Setiap nasihat-nasihat yang diberikan selalu didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Nasihat-nasihat yang muncul selalu didasarkan pada apa yang diinginkan oleh Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan yang dia dengar, yang dia baca, yang dia pelajari. Dengan itu semua mereka berdua mendasarkan nasihatnya. Nasihat-nasihat yang muncul selalu didasarkan kepada firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, jika Timotius akhirnya dipakai Tuhan luar biasa, karena adanya orang yang memberikan pengaruh lewat nasihat-nasihatnya, lewat pengajaran yang disampaikan, yang didasarkan kepada firman Tuhan. Kita sebagai orang tua boleh-boleh saja membekali masa depan anak dengan pendidikan yang tinggi. Boleh-boleh saja, silakan, itu sah. Kita semua juga boleh membekali masa depan anak-anak dengan modal usaha yang besar, silakan, itu juga sah saja. Atau membekali anak dengan warisan-warisan yang luar biasa banyaknya, silakan. Tetapi jangan lupa ada satu warisan yang maha penting yang perlu kita berikan kepada generasi kita, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan. Jangan merasa lalu takut dianggap sok-sokan gara-gara kita mengajarkan firman Tuhan kepada anak cucu kita. Jangan merasa malu lalu khawatir dianggap sok-sokan. Walah, sok rohani nih. Zaman now kok masih ada orang tua cerita tentang firman Tuhan. Zaman kayak gini nih yang penting anak-anak dipersiapkan bagaimana menjadi pengusaha yang baik. Jangan zaman kayak gini, bagaimana kita bisa mempersiapkan masa depan anak-anak kita dengan pendidikan yang tinggi. Jangan melulu dengan firman Tuhan, itu kuno. Bapak Ibu, jangan sampai kita kemudian berhenti menasihati anak cucu kita dengan firman Tuhan hanya gara-gara dianggap sok rohani, sok suci, dianggap orang kuno. Jangan sampai kita berhenti. Sebab dengan cara apa lagi kita akan menyelamatkan generasi kita di tengah-tengah zaman yang gak karu-karuan ini? Dengan apa lagi? Dengan apa lagi? Coba kita renungkan. Pengaruh kebobrokan moral, pengaruh kejahatan, dosa-dosa seks bebas,
Tidak sedikit anak-anak muda yang jatuh di sana. Beberapa hari yang lalu saya sempat dikejutkan dengan satu tayangan YouTube, yaitu tampilan sebuah video seorang anak yang sudah terikat dengan gadget HP. Terikat dengan gadget HP. Ini baby, masih bayi Bapak Ibu. Setiap HP ini yang dipegang, dipakai mainan bayi ini, diambil oleh papanya. Wah, itu bisa nangis kejer Bapak Ibu. Nangis kejer. Coba kita perhatikan. Pengaruh gadget sedemikian besarnya di dalam mempengaruhi relasi antara orang tua dengan anak. Ya, saya tidak mempromosikan. Tanggal 3 nanti ada seminar. Bagaimana kita menyikapi hubungan orang tua dengan anak yang seringkali dipisahkan oleh gadget. Sampai orang tua pun kadang-kadang bangga kalau anaknya bisa memiliki aplikasi sebanyak-banyaknya, program sebanyak-banyaknya di dalam gadget tersebut. Luar biasa bangganya. Nah, pada pagi hari ini, semuanya itu sekalipun sah dan boleh Bapak Ibu lakukan, jangan lupa di atas segala-galanya untuk menyelamatkan generasi kita hanya ada satu, firman Tuhan. Katakan amin. Program Gema ini tepat, sudah tepat. Tepat. Inilah tanggung jawab gereja kepada jemaat Tuhan, kepada Bapak Ibu. Harapan pemimpin-pemimpin gereja, harapan Bapak Gembala senior, pejabat gembala, majelis, penatua rohaniwan. Supaya generasi kita berikutnya adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Cinta Tuhan dan cinta firman-Nya. Sungguh luar biasa. Firman Tuhan jangan dilupakan. Perlu kita wariskan, perlu kita ajarkan lewat nasihat-nasihat kita. Itulah yang dilakukan oleh Lois dan Eunike. Lewat nasihat mereka berdualah Timotius akhirnya dipakai Tuhan luar biasa. Dan nampaknya Bapak Ibu, tidak cukup hanya nasihat atau ajaran saja. Tidak hanya nasihat atau ajaran saja. Tetapi jika kita lihat, ternyata mereka berdua adalah orang-orang yang suka hidup menjadi teladan. Mereka adalah orang-orang yang suka hidup menjadi teladan, panutan bagi anak-anak. Timotius makin mudah untuk mengikuti cara hidup mereka ketika Timotius melihat secara langsung bagaimana cara mentaati firman Tuhan. Karena ada figur, ada patron, ada contoh nyata yang bisa diikuti. Keteladanan hidup tidak kalah penting dari sebuah nasihat. Dua hal ini kalau saya perhatikan tulisan Bapak Gembala di Warta hari ini klop dengan apa yang saya sharingkan lewat khotbah ini. Di halaman 3 Warta Jemaat, Bapak Ibu enggak apa-apa kalau bawa dan terima Warta Jemaat, dibuka sebentar enggak apa-apa lah ya. Kita lihat di halaman 3, ini catatan Bapak Gembala ini. Halaman 3. Saya baca sejenak ya. Teladan hidup. Sebagaimana eksposisi singkat berjudul Jangan Padamkan Roh. Dalam Warta Minggu 21 September 2018. Istilah saksi terbagi ke dalam 2 jalur. Verbal dan non-verbal. Realitanya kesaksian non-verbal jauh lebih berguna daripada verbal.
Mengapa? Terkadang kata-kata verbal atau nasihat hanya berhenti sampai di otak, dalam kurung akal budi, sebatas mengendap di sana. Tidak ada langkah nyata perbuatan sama sekali. Hal ini dilihat oleh Yakobus sebagai iman tanpa perbuatan. Iman yang sedemikian mati. Dengan kata lain, catatan Bapak Gembala bahwa sebenarnya nasihat dan teladan dua-duanya harus berjalan. Nasihat dan teladan dua-duanya harus berjalan. Selain nasihat yang selalu didasarkan kepada firman Tuhan, Lois dan Eunike juga mempraktekkan nasihat itu, mempraktekkan firman Tuhan itu, sehingga hidupnya menjadi teladan, patron, pola, contoh bagaimana hidup benar. Sungguh luar biasa. Memang sangat minim ayat-ayat yang menjelaskan tentang Lois dan Eunike, Bapak Ibu. Tetapi dari surat Timotius ini sedikit banyak kita juga memperoleh informasi tentang kehidupan mereka yang kuat sebagai teladan, kuat sebagai panutan, kuat sebagai contoh. Indikasi yang pertama adalah siapa suami Eunike. Sekalipun suami Eunike adalah seorang Yunani yang tidak percaya Tuhan, kita lihat. Nampaknya suami Eunike ini sangat mengapresiasi, tertarik dengan cara hidup istrinya. Luar biasa. Sekalipun seorang wanita, tetapi rupa-rupanya memberikan dampak yang luar biasa di tengah-tengah keluarganya. Suami seorang Yunani yang tidak percaya Tuhan, sampai akhirnya menyerahkan pendidikan untuk anak-anaknya kepada Eunike. Mengapa ini bisa terjadi? Tidak lepas karena gaya hidup Eunike sangat menarik di hadapan suaminya. Biasanya pendidikan anak terletak pada kepala keluarga, pada seorang suami. Tetapi sampai pendidikan anak dari Eunike ini oleh suaminya diserahkan kepada istrinya, didik, dan hebatnya lagi, Timotius diizinkan untuk mempelajari firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini hebat. Kalau ada seorang suami yang tidak percaya Tuhan, lalu menyerahkan pendidikan rohani kepada seorang istri, pasti ada alasan yang kuat. Dan salah satu alasannya itu adalah suami Eunike sangat diberkati, tertarik dengan gaya hidup istrinya. Dan saya berdoa, kita semua khususnya para istri memiliki gaya hidup yang menarik bagi suaminya. Para istri katakan amin. Suami juga katakan amin. Luar biasa. Pendidikan pun diserahkan kepada Eunike. Diizinkan untuk mempelajari kitab suci yang sebenarnya barangkali karena orang Yunani suka filsafat. Tapi filsafat ini tidak sampai diajarkan oleh suami dari Eunike ini kepada Timotius. Sebaliknya, Timotius diserahkan kepada istrinya. Dididik dengan kebenaran firman Tuhan. Diizinkan untuk percaya Tuhan. Oleh karena itu, ibu-ibu, para istri, jangan patah semangat. Kalau menjumpai pasangan hidup belum percaya kepada Tuhan, kalau seorang istri, dia orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya saleh, menghormati suami, percayalah, suami juga akan tertarik dengan gaya hidup istri yang ada. Teladan hebat, punya pengaruh yang hebat. Indikasi yang kedua,
keteladanan dari seorang Lois dan Eunike. Mereka memiliki iman yang sangat tulus, imannya lurus, tidak banyak menuntut, lurus, tidak banyak menuntut. Wah, luar biasa. Dan hidupnya menghasilkan buah. Hidupnya menghasilkan buah. Sehingga tidak heran iman yang tulus ini lalu menghasilkan buah. Buah yang nampak dari hati dan mulut seorang Lois dan Eunike. Yang dipandang, dilihat, didengar oleh Timotius. Dari bibir mereka, dari mulut mereka, selalu keluar pengajaran, bukan ujaran. Ini yang membuat Timotius tertarik terhadap oma dan mamanya. Cara hidup nenek dan ibunya. Dari mulut mereka berdua selalu keluar pengajaran, bukan ujaran. Selalu keluar nasihat, bukan umpat. Berapa banyak suami sulit percaya Tuhan. Suami tidak percaya kepada istri. Gara-gara terlalu banyak kata-kata ujaran dan umpatan. Buah iman yang tulus nampak dari mereka berdua. Dari mulutnya keluar pengajaran, bukan ujaran. Dari mulut mereka berdua keluar nasihat, bukan umpat. Kita lihat dampak dari kehidupan mereka berdua sangat mempengaruhi Timotius. Pentingnya keteladanan ini juga selalu digembar-gemborkan dalam dunia pendidikan. Bahwa sebenarnya teladan itu lebih ampuh daripada nasihat. Sekalipun demikian sebenarnya harus berjalan bersama-sama. Nasihat teladan, nasihat teladan. Bahkan dalam dunia pendidikan seringkali dikenal alat peraga yang terbaik adalah guru itu sendiri. Alat peraga yang terbaik adalah guru itu sendiri. Siapapun kita bisa berdiri sebagai guru. Guru bagi anak, guru bagi menantu, guru bagi cucu, guru bagi anak didik. Mereka akan memiliki hidup dengan gaya hidup seperti kita yang menghormati Tuhan dan menghormati firman Tuhan. Apabila dari hati kita keluar nasihat yang selalu didasarkan kepada firman Tuhan, dan hidup kita hidup sesuai apa yang kita ajarkan, firman Tuhan itu perlu kita lakukan. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya rasa banyak hal yang Bapak Ibu Saudara perlu teladankan, contohkan di dalam segala bidang, ekonomi, budaya, pendidikan, silakan berikan teladan yang baik, tetapi semua itu harus didasarkan kepada firman Tuhan. Nasihat dan teladan harus sejalan. Kesimpulan firman Tuhan, dengan nasihat yang selalu didasarkan kepada firman Tuhan serta diteguhkan dengan tindakan nyata, maka iman kita akan menjadi tangguh dan hidup kita akan berdampak luar biasa bagi orang-orang di sekitar kita. Akhirnya selamat menjadi panutan, selamat menjadi berkat, selamat untuk makin dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Teduhkan hati kita. Bapa di dalam surga, pagi ini kami mengucap syukur lewat kebenaran firman-Mu. Engkau kembali menyegarkan ingatan kami tentang posisi atas panggilan yang Tuhan tujukan kepada kami. Kami dipanggil tidak hanya untuk diselamatkan, tetapi untuk bersaksi. Baik lewat nasihat-nasihat kami yang selalu kami dasarkan kepada firman Tuhan, maupun cara hidup kami untuk menjadi contoh teladan yang baik di dalam melakukan firman-Mu. Biarlah nasihat dan keteladanan yang dimiliki oleh Lois dan Yunike yang sangat mempengaruhi gaya hidup Timotius sampai akhirnya Timotius dipakai oleh Tuhan. Pagi hari ini semangat untuk bersaksi, semangat untuk mencintai firman Tuhan dan mengajarkannya, biar itu berkobar-kobar kembali dalam hati sanubari kami. Semangat untuk melakukan firman Tuhan juga tidak jauh dari hati kami. Tetap kami lakukan dengan penuh sukacita, sebab kami ingin generasi kami diselamatkan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan, kita boleh diberkati oleh firman-Nya. Mari kita akan mempersembahkan untuk pembangunan gereja Gedung Mitra Sejahtera di Tinggading 24. Bapak Ibu sidang jemaat juga bisa melihat info perkembangan pembangunan dari Gedung Mitra Sejahtera di Warta Gereja, dan biarlah kita saat ini kita akan mempersiapkan persembahan kita untuk pembangunan. Mari kita sekali lagi kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh melandasi dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada saat ini kami boleh Tuhan untuk mengumpulkan dana pembangunan daripada Gedung Mitra Sejahtera ini Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau yang sudah menyediakannya, Engkau juga yang akan senantiasa memberkatinya. Terima kasih Bapa, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Lapangkanlah tempat kemah-Mu. Lapangkanlah tempat kemah-Mu, bentangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh mahkotmu. Sebab Engkau kan mengembang ke kanan
bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan ibadah kita pada pagi ini. Dan mendiami kota-kota sunyi, siapkanlah dirimu, siapkanlah dirimu, siapkanlah dirimu. Mari kita akan naikkan tangan kita ke atas bersama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah saudara dalam damai dan sejahtera Tuhan. Terima dan alami selalu janji berkat-berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, yang disediakan dari kasih Allah Bapa, anugerah kuasa kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus Sang Gembala yang baik, serta pertolongan dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Silakan untuk bersatu teduh.